Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelas 4 akan memerankan sebuah kisah perjalanan salah satu tokoh wali songo yang sangat masyhur, yaitu Raden Syahid atau Sunan Kalijaga. Tanpa perlu berpanjang lebar lagi, mari kita saksikan bersama. Selamat menonton. Pada suatu desa di utara Jawa, masyarakatnya mengalami paceklik disebabkan oleh kemarau panjang yang tak berkesudahan. Mereka pun semakin sengsara dikarenakan harus membayar pajak oleh pemerintah Majapahit. Bagaimana ini teman-teman? Kemarau panjang tidak kunjung usai. Tanaman-tanaman semakin lama semakin rusak. Iya loh, tanaman padiku juga mengering semua, mati karena kekurangan air. Tanaman jagungku juga rusak. Tinggal batangnya yang kering tanpa menghasilkan jagung yang bagus. Sayur mayurku juga tidak ada yang tumbuh, semua layu dan menguning. Bagaimana ya cara kita bisa membayar pajak pada pemerintah dengan kondisi seperti ini? Ya Allah, mohon turunkanlah hujan agar paceklik ini segera usai. Raden Syahid kecil adalah seorang putra bangsawan, Adipati Tuban. Meskipun begitu, ia menyukai kehidupan bebas yang tidak terikat pada adat istiadat kebangsawanan. Ia gemar bergaul dengan rakyat jelata, dan dari situ, ia menjadi paham tentang kehidupan masyarakat Tuban. Hai semuanya! Loh, mengapa kalian semua terlihat bersedih? Kami sedang kesusahan, Raden. Kami berkumpul di sini karena ladang kita semua kering, tidak dapat diolah. Semua tanaman kami gagal panen karena kemarau panjang. Padi, jagung, sayuran, semuanya mengering. Ditambah lagi, kami tetap diwajibkan membayar pajak pada pemerintah, Raden. Untuk makan saja kami sangat kesulitan, Raden. Sabar ya Pak, Bu. Semoga Allah segera menurunkan rezeki untuk semuanya agar terbebas dari paceklik ini. Iya, Raden. Amin. Jika malam tiba, Raden Syahid kecil suka berdiam diri di kamarnya dan mengumandangkan ayat-ayat Al-Quran ditemani pendar sinar pelita. Ia akan mengumandangkan ayat Al-Quran itu hingga larut malam, sampai para penjaga kadipaten tertidur lelap. Sunyi sekali ya suasana malam ini. Ditambah suara Raden Syahid mengaji membuat suasana semakin syahdu. Iya, ditambah hari ini rasanya aku sangat lelah sekali. Rasanya mata ini sudah sangat berat. Iya, aku juga sudah sangat mengantuk. Bagaimana kalau kita bergantian saja berjaganya? Boleh, kalian tidur dulu saja. Aku jaga dahulu, nanti kubangunkan untuk bergantian berjaga. Oke, baiklah. Setelahnya, ia akan mengambil sebagian hasil bumi yang diambil dari rakyat untuk disetorkan ke pemerintahan Majapahit. Hasil bumi tersebut kemudian dibagi-bagikan pada rakyat yang saat itu sangat membutuhkannya. Tentu saja para rakyat yang menerima rezeki itu terkaget-kaget, sekaligus girang menerima rezeki yang tak terduga. Mereka pun tak pernah tahu siapa yang memberikan rezeki itu pada mereka, karena Raden Syahid melakukannya secara diam-diam. Apa ini? Alhamdulillah ya Allah. Ini beras dari siapa ya? Alhamdulillah kita bisa makan. Aku juga dapat. Hore! Aku juga. Aku juga. Aku juga. Aku juga. Hore! Alhamdulillah ya Allah, kita bisa makan lagi. Tiap malam, Raden Syahid terus melakukan perbuatannya. Hingga suatu hari,
ia ketahuan oleh kepala penjaga kadipaten. Ayahnya sang Adipati Wilatikta kemudian menghukumnya. Ia dikurung pada sebuah kamar kosong selama kurang lebih 1 bulan. Hei, siapa itu? Maling! Hei, jangan lari! Kejar! Hah? Raden Syahid, apa yang Raden lakukan? Wah, kita bawa saja kepada Adipati Wilatikta. Ayo. Wahai putraku, apa yang telah kamu lakukan? Aku mengambil hasil bumi di tempat penyimpanan. Mengapa kamu melakukan hal itu, Nak? Untuk apa hasil bumi itu? Aku memberikannya kepada para fakir miskin. Kasihan mereka kesusahan karena paceklik yang berkepanjangan. Tetap saja aku tidak bisa memaafkan perbuatanmu, anakku. Kamu harus tetap dihukum. Bawa anak ini ke ruang kosong dan kurung dia selama 1 bulan biar dia jerah. Baik, Adipati. Namun, di hari-hari terakhir masa pengurungannya, Raden Syahid kabur dan meninggalkan istana kadipaten. Raden Syahid berkelana, mengembara. Ia masih mencuri harta milik saudagar kaya yang kikir untuk dibagikan ke rakyat jelata. Meskipun ia mencuri, ia tidak pernah memakai hasil curiannya itu untuk dirinya sendiri, melainkan untuk diberikan pada kaum fakir. Suatu ketika, di pelosok hutan tempat ia singgah, yaitu Alas Jatiwangi, Raden Syahid dikejutkan oleh kedatangan seorang lelaki tua dengan jubah putih-putih. Lelaki tua tersebut membawa tongkat yang gagangnya berkilauan emas. Wah, siapa itu? Tongkatnya sangat berkilau, pasti terbuat dari emas. Pasti akan sangat mahal jika dijual. Bisa untuk membantu banyak orang fakir di luar sana. Aku ambil saja. Aduh, punggungku sakit. Loh, ternyata bukan emas. Ini hanya tembaga biasa, sangat murah jika dijual. Aku kembalikan saja kalau begitu. Lantas, ia mengeluarkan tongkat itu kembali kepada pemiliknya. Namun, lelaki tua itu malah menangis kesakitan. Jangan menangis, ini tongkatmu, kembalikan. Bukan tongkat itu yang ku tangisi. Lihatlah, aku telah berbuat dosa, berbuat kesia-siaan. Rumput ini tercabut ketika aku jatuh tersungkur tadi. Hanya beberapa jumput rumput saja kau merasa berdosa? Ya, aku telah berdosa karena aku mencabutnya tanpa suatu keperluan. Andai kata ku cabut guna makanan ternak, itu tidak mengapa. Tapi untuk suatu kesia-siaan, itu benar-benar berdosa. Jawab si lelaki tua itu. Lelaki tua tersebut lantas beranjak dan kemudian duduk pada sebuah batu kali besar di dekat pohon cendana. Apa yang sesungguhnya kau cari? Saya ingin harta untuk diberikan kepada fakir miskin dan rakyat yang menderita. Ini sungguh mulia, tapi sayang caramu keliru. Kamu bersedekah dengan barang haram atau mencuri. Itu sama halnya kau mencuci pakaian dengan air kencing. Allah itu adalah zat yang baik, hanya menerima amalan yang baik atau halal. Raden Syahid tercengang mendengar keterangan si lelaki tua itu. Perasaan malu mulai merasuki lubuk hatinya. Banyak hal terkait usaha untuk menuntaskan kemiskinan dan penderitaan rakyat, tapi bukan hanya dengan memberi bantuan makan atau uang, melainkan memperingatkan para pengusaha zalim yang semena-mena pada rakyat. Kau juga harus membimbing rakyat. Jika engkau tak mau bekerja keras dan hanya ingin beramal dengan cara seperti itu, maka ambillah itu. Itu barang halal. Ambillah sesukamu. Lelaki tua itu menunjuk pohon cendana di balik tubuhnya. Dan seketika, pohon cendana itu berubah menjadi pohon emas.
Sepasang mata Raden Said terbelalak mendapati pohon yang berubah menjadi emas itu. Lelaki tua tersebut lantas meninggalkan Raden Said yang masih terpana melihat kejadian yang baru pertama kali ia lihat. Setelah sadar dari lamunannya yang cukup lama, Raden Said lantas mengejar si lelaki tua itu. Tunggu, sudikah kiranya Tuhan menerimaku sebagai murid? Belajar apa kau padaku? Belajar agama. Kemudian lelaki tua itu menancapkan tongkatnya di pinggir sungai. Raden Said diperintah untuk menunggu tongkat itu dan tidak boleh beranjak sebelum lelaki tua itu kembali menemuinya. Raden Said menerima syarat dan ujian dari lelaki tua itu. Selanjutnya, sang lelaki tua menyeberangi sungai. Anehnya, ia bisa berjalan di atas air bagaikan berjalan di daratan. Raden Said terpana. Ia menyadari bahwa lelaki tua itu berilmu tinggi, waskita, dan mungkin saja golongan para wali. Setelah lelaki tua itu hilang dari pandangan mata Raden Said, ia teringat suatu kisah yang dibacanya dalam Al-Quran, yaitu kisah Ashabul Kahfi yang menceritakan para pemuda yang meminta Tuhan supaya ditidurkan di gua Kahfi untuk berdoa. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Doa Raden Said terkabul. Ia tertidur selama hampir 3 tahun dalam doanya. 3 tahun kemudian, lelaki tua itu datang menghampiri Raden Said yang masih tertidur dalam doanya. Ia kemudian membangunkan Raden Said, membersihkan dirinya, dan juga memberikan pakaian baru yang bersih putih. Di kemudian hari, Raden Said diberikan pelajaran agama oleh lelaki tua itu, sesuai dengan tingkatannya, yaitu tingkat para waliullah. Lelaki tua itu sesungguhnya adalah Sunan Bonang, salah seorang dari Wali Songo yang menyebarkan ajaran agama Islam di tanah Jawa. Di kemudian hari, Raden Said dikenal masyarakat dengan panggilan Sunan Kalijaga, yang berarti orang yang menjaga sungai. Karena ia pernah bertepi selama 3 tahun di pinggir sungai untuk menuntut ilmu agama bersama Sunan Bonang. Ia kemudian diperintahkan untuk terjun langsung dalam menyebarluaskan ajaran Islam ke seluruh pelosok Jawa, yang kala itu masyarakatnya masih memeluk aliran kepercayaan dan agama lama. Dari kisah perjalanan Arif Sunan Kalijaga, kita dapat belajar bahwa dalam menularkan perilaku arif harus disertai pula dengan perbuatan yang bijaksana,
seperti yang diajarkan Sunan Bonang pada Sunan Kalijaga. Sekian persembahan kisah yang sangat inspiratif dari Sunan Kalijaga. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah beliau. Sekian dari kami kelas 4 MI Ma'arif NU Tarunaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa bil